Kita lanjutkan kembali pembahasan soal sumatif akhir semester genap sekolah dasar tahun pelajaran 2023-2024, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5. Romawi 1 sudah pada video berikutnya, pada video sebelumnya, dan sekarang kita lanjutkan ke Romawi 2, soal-soal isian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Romawi kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat pada lembar jawab yang tersedia. Nomor 21, hal pokok yang ingin disampaikan penulis dalam paragraf disebut, ini disebut ide pokok paragraf ya. Kita tuliskan langsung saja di sini. Disebut ide pokok paragraf. Ya. Ide pokok paragraf. Kemudian nomor 22, kata yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat disebut, ini disebut kata hubung atau konjungsi. Ya. Oke. Kemudian soal berikutnya nomor 23. Perhatikan kalimat berikut. Aku senang berjalan-jalan di pedesaan. Makna imbuhan pean pada kata pedesaan menyatakan, ini menyatakan tempat ya. Jadi imbuhan pean itu bisa bermakna menyatakan tempat, misalnya kata pedesaan ya, ini menyatakan tempat. Kemudian perkotaan, perkantoran itu menyatakan tempat. Ada juga imbuhan pean yang bermakna proses ya, misalnya pendinginan ya, kemudian pemanasan ya, kemudian penggilingan, itu merupakan proses ya. Ada juga imbuhan pean yang bermakna sebagai alat, misalnya penggorengan ya, itu ya, itu beberapa makna dari imbuhan pean. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Baris pertama dan kedua disebut, ini disebut sampiran ya. Kita tuliskan langsung di sini. Jadi baris pertama dan kedua pada pantun itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi ya. Itu salah satu ciri pantun. Kemudian nomor 25, sebaiknya kamu sering makan buah dan sayur supaya sehat. Nah, ini kalimat di atas termasuk kalimat titik-titik. Ini kan ada kata sebaiknya. Ini berarti disebut kalimat saran. Nah, ini. Kemudian nomor 26, kalimat yang berisi pendapat atau solusi dari suatu pernyataan atau peristiwa disebut, ini sama ya. Ini juga disebut dengan kalimat saran. Dalam soal isian ada dua soal yang jawabannya sama ya, kalimat saran. Kemudian nomor 27, kata yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Ini kok seperti nomor 22 ya. Oh, sama persis ya ini.
kita anggap sebagai bonus ya kalau kita sudah tahu jawabannya ya. Disebut kata hubung atau konjungsi ya. Ini merupakan sebuah keuntungan ya bagi kita yang tahu jawabannya ya. Tapi kalau yang nggak tahu ya sebuah kerugian. kurang bagus ini soalnya ya. Ada beberapa beberapa soal yang memiliki jawaban yang sama ya. 22 dengan 27 jawabannya sama, kemudian 25 dengan 26 ini jawabannya juga sama, yaitu kalimat saran. Oke, kita lanjutkan saja. Nomor 28. Satu bait pantun terdiri atas titik-titik. Nah, ini terdiri atas 4 baris ya. Oke. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Ini boleh ya kita jawab seperti ini. Boleh juga satu bait pantun terdiri atas sambiran dan isi juga boleh. Yaitu baris pertama dan kedua itu merupakan sambiran ya. Baris pertama dan kedua. Kemudian isi ya, isi pantun itu pada baris ketiga dan keempat. Nah ini oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 29. Perhatikan penggalan naskah pidato berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggalan naskah pidato di atas merupakan bagian, ini bagian penutup ya. Ini bagian penutup. Ada ucapan terima kasih, ada ucapan permohonan maaf, dan juga ada salam penutup. Nah, ini ada salam. Ini merupakan penggalan naskah pidato di bagian penutup. Oke, sekarang ke soal yang terakhir untuk soal-soal isian, nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada seorang anak lelaki ya, berkacamata. Ini sambil tengkurap, dia membaca buku ya. Ini tentu saja posisi membaca buku yang kurang tepat ya, tidak dianjurkan untuk membaca buku sambil tengkurap seperti ini. Nah, soalnya adalah saran yang dapat kamu berikan. Nah ini ya, saran. Jadi atas situasi ini ya, posisi anak lelaki yang sedang membaca sambil tengkurap ini, kita berikan saran kepada dia. Nah, saran yang dapat kamu berikan adalah kita tuliskan ya. Salah satu ciri kalimat saran adalah terdapat kata sebaiknya ya. Berarti kita awali dengan sebaiknya ya. Sebaiknya kamu tidak membaca sambil tengkurap. Kamu tidak membaca buku sambil tengkurap. Ya, boleh kita lanjutkan saran ini ya, atau kita lengkapi ya. Misalnya, alangkah lebih baik apabila kamu membaca sambil duduk ya, agar ini ya, punggung tidak sakit ya. Itu misalnya saran-saran yang bisa kita berikan ya. Jadi ini mungkin jawaban untuk nomor 30 ini bisa bervariasi ya, tergantung pada kebijaksanaan guru ya dalam menilai kalimat saran yang kita berikan kepada anak ini. Baik, demikian teman-teman pembahasan soal sumatif
akhir semester genap ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 ya, kurikulum merdeka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.